Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini? Yaitu mustahil, tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Menurut Habib Hasan Assegaf, Habib Abdullah bin Faqih itu adalah orang yang sangat luar biasa ya. Bahkan kata beliau, Habib Abdullah bin Faqih berkata kepada beliau sendiri bahwa Habib Abdullah bin Faqih pernah berkata, yang pantas menjadi murid saya itu adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Bahkan kata beliau, Habib Abdullah bin Faqih ini yang namanya Fuqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semuanya beliau itu hafal. Dan menurut beliau, ini bagian dari karomah Habib Abdullah bin Faqih. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Al-Doktor, Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu. Lalu apakah mungkin ada seseorang yang lebih alim, lebih pakar di dalam fikih selain dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali? Apakah mungkin demikian? Karena ucapan yang demikian yang mengatakan bahwa Habib Abdullah bin Faqih itu mengatakan yang pantas menjadi murid saya itu adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu berarti kan menunjukkan bahwa beliau itu, Habib Abdullah bin Faqih, itu di atas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Kan begitu. Artinya dari pernyataan tersebut, Habib Abdullah bin Faqih lebih alim ya daripada ulama 4 mazhab tersebut. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah itu mungkin? Ya, saya di sini tidak punya kapasitas ya atau otoritas untuk mengatakan mungkin atau tidak mungkin ya. Tetapi di sini saya punya kitab ya. Di sini saya punya kitab, ini kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi ya. Di sini dikatakan di kitab saya di halaman 40 sampai 41 bahwa tidak mungkin, mustahil ada orang yang lebih unggul, lebih alim daripada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, untuk orang-orang yang hidup setelah ulama 4 mazhab tersebut. Itu tidak mungkin, mustahil ya, katanya begitu ya. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'immatu salah satu aqsamin. Imam itu, para imam itu dibagi menjadi 3. Qismun, bagian yang pertama, i'tanau bidhabtil fiqhi
wa tahririhi 'alal kitabi was sunnah. Yang pertama adalah para imam yang berkonsentrasi atau menyibukkan diri atau menghabiskan waktunya untuk meneliti fikih wa tahririhi dan mengkonsepsi fikih 'alal kitabi was sunnah yang sesuai dengan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, ya. Wal masyhur minhum, yang masyhur, yang terkenal dari imam ini, imam bagian yang meneliti fikih dan mengkonsepsi fikih ini adalah Abu Hanifah. Yang pertama Abu Hanifah, wa Malik, yang kedua Imam Malik, wa Syafi'i, dan yang ketiga Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan yang keempat Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Wa kulluhum ala hudan minallah. Semua dari mereka, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, ala hudan minallah, itu sesuai atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqlidu wahidin minhum fardun, dan taklid kepada salah satu dari yang empat ini, mengikuti salah satu dari yang empat ini, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, fardun, hukumnya wajib. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu idh lam ya'lamu, maka ingatlah atau perhatikanlah, mereka bertanya idh lam ya'lamu, ketika mereka itu tidak tahu. Lanjutannya, wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'da 'aqdil ijma' alaihim, dan tidak boleh bertaklid atau mengikuti selain dari mereka, ulama empat mazhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, ba'da 'aqdil ijma'i alaihim, setelah terjadinya ijma' atas mereka. Kenapa? Li'anna madzahibal ghairi, karena mazhab yang lain selain dari empat mazhab tersebut, lam tadawwan, itu mazhabnya tidak terbukukan, walam tadbit, tidak terperinci, bihilafi haula, berbeda dengan mazhab yang empat ini. Uman lam yuqallid wahidan minhum, dan barang siapa yang tidak bertaklid, tidak mengikuti salah satu dari mazhab yang empat tersebut, waqala, dan berkata, ana a'malu bil kitabi was sunnah, saya cukup dengan mengamalkan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, mudda'iyan fahmal ahkami minhuma, seraya mengaku bahwa dia memahami hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, fala yuslim lahu, maka jangan ikuti dia, bal huwa mukhti, bahkan dia itu keliru, dhallun, sesat, mudillun, dan menyesatkan. Siyama fi hadzal zaman, apalagi di zaman ini, zamannya Syekh Muhammad Amin Kurdi, allazi amma fihil fisku, yang terjadi keumuman atau kemerataan kefasikan terjadi di mana-mana, wa kasrat fihi da'wal batilah, dan banyak juga di zaman tersebut, di zaman Syekh Muhammad Amin Kurdi atau di zaman ini, ad-da'wal batilah, yaitu pengakuan-pengakuan yang batil, li'annahu istadhara ala a'immatid din wa huwa dunahum fil ilmi wal amal wal adalah wal ittila', karena sudah nampak bagi imam-imam yang empat tersebut bahwa orang-orang yang setelahnya itu di bawahnya, di bawah empat imam tersebut dari sisi ilmu, amal, keadilan, dan mutola'ah. Ya. Jadi menurut Syekh Amin Kurdi, orang yang tidak bertaklid kepada salah satu empat imam tersebut dan berkata, saya cukup Quran dan hadis, kemudian mengaku paham hukum-hukum yang ada di dalam Quran dan hadis, maka jangan diikuti.
karena dia itu orang yang keliru, sesat dan menyesatkan. Lebih-lebih di zaman ini, zamannya Syekh Muhammad Amin Kurdi. Kenapa? Karena di zaman ini itu kefasikan terjadi di mana-mana dan pengakuan yang batil di mana-mana. Karena orang-orang setelah 4 mazhab ini itu di bawah 4 mazhab ini secara keilmuan, amal, keadilan dan mutola'ah. Ini kata Syekh Muhammad Amin Kurdi ya. Lanjutannya, idz la yusma'u li ghairihim kalamun hatta yazid alaihim aw yumathilahum fil ilmi wal adalah. Karena tidak didengar selain dari ulama 4 mazhab tersebut ucapan yang mengatakan ada orang yang mengungguli 4 mazhab tersebut aw yumathiluhum atau menyamai ulama 4 mazhab tersebut fil ilmi wal adalah dari sisi keilmuan dan keadilan wal ihatah bi ilmil arabiyah dan penguasaan dalam bahasa Arab wa lis sahabati dan perkataan-perkataan sahabat wal usuli dan usul wat tafsiri dan tafsir wal hadisi dan hadis wa fi tahqiqi baqiyati syurutil ijtihad dan memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Wa hadza mustahilun, lah ini dan ini mustahil. Mustahil di sini tidak mungkin, mustahil ada orang yang melebihi atau menyamai ulama 4 mazhab dari sisi keilmuan, keadilan, kealiman, penguasaan bahasa Arab, penguasaan perkataan-perkataan sahabat, usul, tafsir, hadis, dan syarat-syarat ijtihad. Kenapa? Lianna minal a'immati Abu Hanifah wa huwa tabi'i. Karena ulama 4 mazhab tersebut, ya, salah satunya Imam Abu Hanifah wa huwa tabi'i. Karena Imam Abu Hanifah itu adalah tabi'in, murid dari sahabat. Wa kadza qila fi Malik. Begitu juga dikatakan bahwa Imam Malik juga tabi'in, murid dari sahabat. Wa Syafi'i wa Ahmad min tabi'in tabi'in. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah murid dari tabi'in. Karena Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu adalah tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ini sudah disepakati sebagai ulama fikih, ya, yang levelnya tidak mungkin diungguli oleh generasi setelahnya, ya, dari sisi keilmuan, keadilan, kemudian penguasaan terhadap bahasa Arab, perkataan sahabat, usul, tafsir, hadis, dan syarat ijtihad itu tidak mungkin dilebihi atau disamai oleh orang-orang setelah ulama 4 mazhab ini, ya. Karena mereka ini, misalkan Abu Hanifah dan Imam Malik adalah tabi'in, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah tabi'ut tabi'in. Ini bersesuaian dengan hadis, ya, saya lanjutkan, wa fil hadis sahih, dan disebutkan dalam hadis sahih, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah masaku. Siapa itu? Tabi'in, ya. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah masa mereka, yaitu tabi'ut tabi'in, ya. Jadi kalau kembali kepada kitab ini, apa yang dijelaskan dalam kitab ini, tidak mungkin, mustahil ada orang yang melebihi atau menyamai daripada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, ya. Lebih-lebih di zamanku, kata Syekh Amin Kurdi. Ini masanya Syekh Amin Kurdi, apalagi sekarang masa kita ini sangat mustahil, ya, hil yang mustahil
kata teman-teman itu kan. Jadi kalau kemudian ada pengakuan bahwa ada orang yang lebih alim dari Imam Malik, lebih alim daripada Imam Syafi'i, lebih alim daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kalau dikembalikan kepada penjelasan dalam kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Amin Qurdi, yaitu mustahil, tidak mungkin. Karena ulama 4 mazhab ini adalah seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan hanya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi mereka itu memang menghibahkan hidupnya untuk meneliti fikih, ya, untuk mengkonsepsi fikih, ya, untuk menelurkan hukum fikih dari Al-Quran dan dari hadis. Bahkan kata beliau, Syekh Amin Qurdi, tidak didengar ada orang yang lebih alim dari 4 ulama mazhab ini. Jangankan yang lebih, yang sama saja tidak didengar. Ya, apalagi di zamanku, kata Syekh Muhammad Amin Qurdi. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian kesimpulannya ya silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Ya, begitu. Semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.